Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Belajar Kuy. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai analisis faktor. Apa itu analisis faktor? Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. Digunakan juga untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan besar variabel yang saling berhubungan. Sehingga variabel-variabel dalam satu faktor mempunyai korelasi yang tinggi, sedangkan korelasi dengan variabel pada faktor lain relatif rendah. Tiap-tiap kelompok dari variabel mewakili suatu konstruksi dasar yang disebut faktor. Untuk meningkatkan daya interpretasi faktor, harus dilakukan transformasi pada matriks loading. Transformasi dilakukan dengan merotasi matriks tersebut dengan metode Varimax, Quartimax, Equamax, Quartimin, Biquartimin, dan Covarimin, serta Oblimin. Hasil rotasi ini akan mengakibatkan setiap variabel asal memiliki korelasi tinggi dengan faktor tertentu saja, dan dengan faktor lain, korelasi rendah, sehingga setiap faktor akan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Tujuan dari analisis faktor. Tujuan dari analisis faktor adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk merupakan besaran acak yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Selain itu, selain tujuan utama tersebut, terdapat tujuan lain. Seperti yang pertama, untuk mereduksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya sedikit dari variabel asal. Dan variabel baru tersebut dinamakan faktor atau variabel laten atau konstruk atau variabel bentukan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel, penyusun faktor atau dimensi dengan faktor yang terbentuk dengan menggunakan pengujian koefisien korelasi antar faktor dengan komponen pembentuknya. Analisis faktor ini disebut analisis faktor konfirmatori. Yang ketiga, untuk menguji valisitas atau reliabilitas instrumen dengan analisis faktor konfirmatori. Yang keempat, validasi data untuk mengetahui apakah hasil analisis faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam populasinya, sehingga dapat terbentuk faktor. Maka peneliti sudah memiliki suatu hipotesis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke, di sini kita akan langsung mencoba ke dalam contoh soal. Contoh soalnya datanya seperti berikut. Oke, kemudian data tersebut kita pindahkan ke dalam SPSS. Kemudian, dari menu SPSS, klik Analyze, klik Dimension Reduction, lalu klik Faktor. Masukkan semua variabel kuesioner ke dalam kotak variabel. Klik Descriptive, klik KMO Bartlett Test of Sphericity dan Anti-Image, lalu klik Initial Solution. Maka, hasilnya akan keluar seperti berikut. Pada tabel KMO dan Bartlett Test, di atas terlihat angka KMO, Measure of Sampling Adequacy atau MSA adalah 0,568. Karena nilai 0,568 besar dari 0,5, menunjukkan kecukupan dari sampel. Angka KMO dari Bartlett Test adanya korelasi antara variabel dan layak untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel anti-image matrix. Pada tabel anti-image matrix, khusus pada bagian anti-image correlation terlihat angka yang bertanda A yang menandakan besaran MSA sebuah variabel. Variabel kenyamanan 0,736, lokasi toko 0,659, kualitas produk 0,569,
9. Harga produk 0,569, tempat parkir 0,520, kebersihan 0,652, pelayanan kasir 0,564, keberagaman produk 0,581, fasilitas 0,811, dan keindahan interior 0,517. Nilai MSA masing-masing variabel besarnya besar dari 0,5, maka semua variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut. Catatan, jika ada variabel yang nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,5, maka akan dilakukan proses ulang dengan mengeluarkan variabel tersebut yang nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,5. Langkah analisis selanjutnya adalah dari menu SPSS, buka kembali analisis faktor. Buka tombol reset, masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel. Karena semua variabel lolos uji pertama. Klik tombol deskriptif, klik initial solution ke MON better test of sphericity anti-image dan klik continue. Lalu klik extraction, klik straight plot, klik continue, klik score, lalu klik save as variable, pilih regression. Lalu kemudian klik continue dan klik OK. Output yang terlihat seperti berikut. Pada tabel communality, variabel kenyamanan besarnya 0,551. Hal ini berarti sekitar 55,1%. Varian dari variabel kenyamanan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel lokasi toko 0,483, berarti 48,3% varian dari variabel lokasi toko dapat dijelaskan oleh variabel yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel lain. Semakin kecil nilai communalities berarti semakin lemah hubungan dengan faktor yang terbentuk. Pada tabel varian explain menunjukkan ada 4 faktor yang terbentuk dari 10 variabel yang dimasukkan. Masing-masing faktor eigenvalue besar dari 1. Nilai eigenvalue menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian. Dari 10 variabel yang dianalisis, bila semua variabel dijumlahkan bernilai 10. Total varian apabila dari 10 variabel diekstrak menjadi 4 faktor adalah 72,974%. Besarnya varian yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk adalah 72,974%. Sedangkan sisanya 27,026% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Gambar scatter plot menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafik. Selanjutnya tabel rotate component matrix. Rotate component matrix nilai loading faktor dari tiap-tiap variabel. Loading faktor merupakan besar korelasi antara faktor yang terbentuk dengan faktor variabel tersebut. Untuk variabel kenyamanan, korelasi antara variabel kenyamanan dengan faktor 1 0,137, faktor 2 0,156, faktor 3 negatif 0,134, faktor 4 0,692. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kenyamanan masuk ke dalam faktor 4 karena korelasinya paling tinggi antara faktor lain. Demikian juga faktor loading untuk variabel yang lain. Seperti berikut. Selanjutnya, tabel komponen transformation mix menunjukkan hasil rotasi varimax. Variabel-variabel sudah didistribusikan ke masing-masing faktor, yaitu 4 faktor yang terbentuk. Setelah dilakukan rotasi dan terbentuk 4 faktor, selanjutnya diberi nama faktor tersebut. Penamaan ini tergantung peneliti dan dapat mewakili variabel-variabelnya. Faktor 1 terdiri dari variabel harga produk, keberagaman produk dan fasilitas, diberi nama faktor produk dan fasilitas. Faktor 2 terdiri atas variabel kualitas. Faktor 2 terdiri dari variabel kualitas produk dan pelayanan kasir,
diberi nama faktor kualitas dan pelayanan. Faktor 3 terdiri dari variabel kebersihan dan keindahan interior, diberi nama faktor kebersihan. Dan faktor yang keempat terdiri dari variabel kenyamanan dan variabel lokasi toko, maka diberi nama faktor akses. Oke, catatan. Analisis faktor dapat juga digunakan sebagai salah satu analisis untuk mengulangi masalah multikolinieritas dalam regresi berganda, yaitu dengan mereduksi variabel-variabel independen yang mengalami problem multikolinieritas. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk bagi teman-teman yang ingin mencoba menggunakan SPSS berdasarkan data yang saya gunakan tadi, silakan cek linknya di kolom deskripsi video. Dan juga untuk hasilnya, silakan cek juga di link deskripsi video. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.